Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan, kabar baik. Perkenalkan, nama Ibu Junia Halawa. Ibu berasal dari Nias. Baik anak-anak, pagi hari ini kita belajar tentang menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Nah, sebelum itu, siapa aja yang tahu ciptaannya Tuhan? Siapa saja? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Iya, terima kasih. Nah, ada beberapa ciptaan Tuhan di sini, yaitu matahari, bulan, dan bintang, darat, laut, dan tumbuhan, binatang di air dan di udara, dan cakrawala, bintang di darat, dan manusia. Nah, menjaga alam ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan dan menjaga segala yang ada di bumi ini. Jadi, menjaga alam itu menjaga alam atau ciptaan Tuhan itu adalah salah satu perintah Tuhan kepada kita anak-anak. Di mana kita bisa menjaga dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan berikan di dunia ini, di bumi ini. Sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga dan memeliharanya. Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini, seperti tadi langit, bintang, matahari, gunung, laut, pohon, hewan, dan manusia. Itu semua ciptaan Tuhan. Nah, semua ciptaan Tuhan itu baik, indah, dan semua yang Tuhan ciptakan itu di bumi ini itu membuat kita nyaman dan sangat indah sekali kita lihat. Nah, apa penyebab ciptaan Tuhan rusak? Nah, penyebab ciptaan Tuhan itu rusak, yang pertama, sampah yang dibuang sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, sungai dan lingkungan menjadi kotor. Sampah juga bisa mencemari air dan merusak kehidupan ikan. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai, itu mengakibatkan banjir, longsor, dan membuat kehidupan ikan itu tidak hidup. Mereka akan mati karena sampah-sampah yang sudah terkumpul di situ. Mereka tidak bisa menghirup dan tidak bisa menikmati air yang bersih. Yang kedua, menebang pohon sembarangan. Pohon membantu kita mendapatkan udara segar. Jika banyak pohon ditebang, udara jadi tidak sehat. Hewan kehilangan tempat tinggal dan tanah bisa longsor. Kalau kita lihat bapak-bapak kita di rumah atau siapa saja, nah, seringkali mereka menebang pohon sembarangan, ya kan anak-anak? Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau kita tidak melihat kondisi dan keadaan pada saat itu anak-anak. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan tindakan menebang pohon itu mengakibatkan kelongsoran. Dan kasihan juga hewan-hewan yang tinggal di hutan akan tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka tinggal di mana coba kalau kita menebang semua pohon-pohon itu? Mereka merasakan kepanasan, mereka mati. Nah, yang ketiga itu polusi udara. Polusi udara itu asap dari kendaraan, pabrik akan pembakaran. Sampah mencemari udara. Udara yang kotor membuang manusia dan hewan sulit bernapas dengan baik. Nah, adik-adik semua, kalau kita menghirup udara kotor, ketika udara kita itu tidak bagus, itu membuat kita sakit dan tidak bisa bernapas. Cara menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan, yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Ketika adik-adik semua mempunyai cemilan, habis cemilan itu harus tahu di mana tempat sampah. Tidak sembarangan membuang sampah. Adik-adik harus menjaga lingkungan di sekolah atau di rumah. Pasti di rumah atau di sekolah sudah disediakan tempat sampah, dan adik-adik harus peduli dengan
itu dengan lingkungan dan lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Menanam pohon dan merawat lingkungan. Nah, adik-adik, kalau kalian bisa merawat pohon, bisa menanam pohon, dan itu membuat lingkungan kita indah dan membuat kita nyaman melihatnya. Yang ketiga, tidak menggunakan plastik yang terlalu banyak. Kalau adik-adik menggunakan plastik terlalu banyak, itu membuat kita banyak sekali sampah. Jadi mending adik-adik beli tas kecil, bilang sama orang mama kemana-mana bawa tas itu, beli cemilan langsung kasih di situ. Itu salah satu mengurangi sampah. Menjaga hewan dan tumbuhan supaya tetap hidup. Adik-adik harus menjaga hewan, harus memelihara hewan. Apalagi kalau kalian punya hewan yang kalian suka, kalian harus merawat. Dan dimanapun kalian ketemu dengan hewan-hewan, kalau mereka sakit atau lagi ada mereka tidak baik saja, adik-adik boleh membantu mereka, adik-adik boleh merawat mereka, jangan membiarkan saja. Oke. Nah, yang terakhir Tuhan menginginkan anak-anaknya menjaga ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu menginginkan setiap anak-anaknya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik menjaga semua ciptaan Tuhan di bumi ini. Tuhan menginginkan anak-anaknya merawat ciptaan Tuhan di bumi ini. Itu ketika kita merawat, ketika kita menjaga ciptaan Tuhan ini di bumi, itu salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, terima kasih untuk semuanya.